PSSI tengah mempersiapkan strategi matang untuk menjaga kondisi fisik pemain timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 ini akan menjadi ujian perdana bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam audiensi bersama Kemenpora pada Senin, 13 Januari 2024, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario untuk memaksimalkan persiapan tim. Erick menyebut bahwa Kluivert bersama tim manajemen telah menyusun rencana detail, mulai dari aspek teknis hingga logistik. Salah satu fokus utama adalah mengatasi potensi kelelahan pemain, terutama mereka yang bermain di luar negeri. Beberapa pemain, seperti Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, masih harus membela klub masing-masing hingga 16 Maret 2025, hanya 4 hari sebelum pertandingan. Untuk mengatasi hal ini, PSSI membuka opsi agar pemain yang berbasis di Eropa bisa langsung terbang ke Australia tanpa harus ke Jakarta terlebih dahulu. Hal-hal detail seperti jadwal penerbangan dan latihan ini sangat penting untuk memastikan kondisi pemain tetap prima, ungkap Erick Thohir. Patrick Kluivert sendiri disebut telah melakukan berbagai persiapan matang. Selain mempelajari permainan lawan, pelatih asal Belanda ini memastikan semua pemain memiliki waktu adaptasi yang cukup, baik secara fisik maupun mental. Melawan Australia di kandang mereka tentu menjadi tantangan besar. Namun, skuad Garuda diharapkan mampu mencuri poin untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini juga akan menjadi awal perjalanan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Dukungan penuh dari PSSI dan Kemenpora diharapkan dapat membantu Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan memberikan yang terbaik di atas lapangan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa ada tambahan sosok asal Belanda yang akan mendampingi pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Namun, identitas lengkapnya masih dirahasiakan. Dalam konferensi pers di Gedung Kemenpora pada Senin, 13 Januari 2025, Erick Thohir menjelaskan bahwa tambahan staf pelatih akan mencakup pelatih kiper, pelatih performa, dan video analis. Namun, Erick menyerahkan pengumuman resmi kepada Patrick Kluivert sendiri. 1-2 hari ini saya sudah tanda tangan tambahan. Ada performance coach, pelatih goalkeeper, dan video analis. Nanti biar Coach Patrick yang umumkan, ujar Erick Thohir. Hingga saat ini, hanya Denny Lanzaat yang telah hadir di Indonesia mendampingi Patrick Kluivert. Sementara itu, Alex Pastor, yang juga akan menjadi asisten pelatih, dijadwalkan tiba pada Februari 2025. Keterlambatan Alex disebabkan proses administrasi kontrak yang baru selesai. Alex Pastor baru datang Februari mendatang karena proses tanda tangan kontrak baru selesai setelah Coach Patrick. Patrick Kluivert sendiri telah dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 2 tahun tambahan jika hasilnya memuaskan. Mantan bintang Barcelona ini diharapkan mampu membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kehadiran tim pelatih baru ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan di kancah internasional. Patrick Kluivert juga akan segera kembali ke Belanda pada 15 Januari 2025 untuk menyelesaikan persiapan kerjanya di Indonesia. Patrick Kluivert, legenda sepak bola asal Belanda, resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025. Dalam sesi tersebut, Kluivert menegaskan bahwa 4 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah seperti 4 final bagi skuad Garuda. PSSI memperkenalkan Kluivert sebagai pelatih baru dengan penuh optimisme. Pelatih berusia 48 tahun itu berbicara tentang visinya membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik dalam 4 laga sisa, melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Pertandingan pertama di bawah asuhan Kluivert akan berlangsung pada 20 Maret 2025, saat Indonesia bertandang ke Sydney menghadapi Australia. Duel ini menjadi ujian perdana bagi pelatih yang memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa. Hingga saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin, sama seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Skuad Garuda hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, sementara Jepang kokoh di puncak dengan selisih 10 angka. Dalam konferensi pers, Kluivert menyampaikan bahwa target utamanya adalah memberikan dampak langsung dan meraih hasil positif. Kami mempunyai rencana 4 tahun, tapi kami membaginya menjadi 2 bagian.
Bagian pertama adalah memberi dampak dan meraih hasil baik. Semua orang tahu kami akan memainkan 4 final, dan kami ingin mencapai apa yang seharusnya diraih, ucap Kluivert. 4 laga ini akan menentukan peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dan kerja keras tentu menjadi kunci keberhasilan skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia mengucapkan perpisahan kepada pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang resmi mengakhiri masa baktinya pada Senin, 6 Januari 2025. Ucapan, Jikamsahamnida, atau terima kasih dalam bahasa Korea disampaikan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia sebagai penutup perjalanan 5 tahun penuh kesan bersama Shin. Keputusan PSSI untuk mengakhiri kontrak Shin datang setelah ia gagal memenuhi target membawa Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. Meski demikian, kontribusi Shin terhadap sepak bola Indonesia tidak dapat diabaikan. Datang pada 2019 menggantikan Simon McManamy, Shin membawa angin segar dengan membangun fondasi tim yang kuat dari generasi muda, meningkatkan mental juara, dan mengutamakan kedisiplinan. Selama melatih, Shin mencatatkan beberapa prestasi penting, termasuk membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023, peringkat keempat Piala Asia U23 2024, dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga berhasil mengantarkan timnas menjadi runner-up Piala AFF 2020 dan meraih perunggu di SEA Games 2021. Ranking FIFA Indonesia melonjak dari 173 ke posisi 127 dunia selama kepemimpinannya. Kepergian Shin meninggalkan kesan mendalam bagi para pemain. Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, dan Marcelino Ferdinand mengungkapkan rasa kehilangan mereka terhadap pelatih yang dianggap sebagai mentor, teman, dan panutan. Asnawi bahkan menyebut perhatian Shin berada di level berbeda, sementara Rizky Ridho menilai Shin sangat berjasa dalam membentuk karirnya. Sebagai pengganti, PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert, mantan bintang sepak bola Belanda, yang resmi diperkenalkan pada Minggu, 12 Januari 2025. Kluivert datang dengan 2 asisten, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Kehadirannya membawa aroma Belanda yang semakin kental di tubuh timnas Indonesia, mengingat banyak pemain diaspora yang memiliki darah Belanda, seperti Jai Itzes, Shain Patinama, dan Rafael Struijk. Meski memiliki nama besar sebagai pemain dengan karir gemilang di Ajax, Barcelona, dan AC Milan, catatan kepelatihan Kluivert tidak terlalu mentereng. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis, status Kluivert sebagai mantan bintang dunia akan membantu mengelola ruang ganti dan meraih respect dari para pemain. Kluivert dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga momentum timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 laga penting melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret akan menjadi ujian awal bagi pelatih baru ini. Dengan pergantian pelatih ini, mampukah Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan meneruskan warisan yang telah dibangun Shin Tae-yong? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Media Korea Selatan, Best 11, melontarkan kritik keras terhadap keputusan PSSI yang memberhentikan Shin Tae-yong dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai tindakan pengkhianatan terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan mengejutkan ini? Setelah kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, rumor mengenai masa depan Shin Tae-yong mulai mencuat. Meskipun skuad Garuda diperkuat mayoritas pemain muda, hasil buruk di fase grup menjadi sorotan publik. Pada Senin 6 Januari, PSSI secara resmi mengumumkan pemutusan kerjasama dengan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan bahwa alasan pemecatan ini berkaitan dengan dinamika internal di dalam tim. Namun, Best 11 menilai keputusan tersebut tidak adil. Dalam laporan mereka, media Korea Selatan ini menyoroti bahwa Shin Tae-yong telah membawa tim U22 ke Piala AFF untuk memberikan pengalaman berharga bagi generasi muda sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong membawa pemain muda dan memberi mereka kesempatan berharga sehingga mereka dapat menjadi tulang punggung tim nasional di masa depan. Namun, keputusan PSSI menggambarkan seolah hasil akhir menjadi satu-satunya pertimbangan, ditulis Best 11. Best 11 juga mengungkapkan adanya kesepakatan awal antara PSSI dan Shin Tae-yong terkait target Piala AFF 2024. PSSI menyetujui penggunaan pemain U22 dalam turnamen tersebut, namun disebut berubah sikap ketika hasil pertandingan tidak memuaskan. PSSI yang awalnya sepakat dengan rencana pelatih, tiba-tiba memberikan penilaian negatif setelah turnamen berlangsung, ditulis Best 11. Media ini bahkan menyebut kata pengkhianatan untuk menggambarkan ketidakpuasan terhadap perubahan sikap PSSI tersebut. Keputusan PSSI ini juga diiringi pengumuman bahwa Patrick Kluivert,
Mantan pemain Belanda,